saya Ade Randa Dermawan. Saya Aikal Fajri. Saya Sumai Hairunisa. Saya Ida Febrianti. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai Logaritma, pertidaksamaan nilai mutlak, dan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jangan lupa ya untuk di like, komen, Share, subscribe. Selamat menonton. Contoh soal yang pertama, materi tentang logaritma. Nilai dari 3 log 81 dikurang 3 log 9 dikurang 3 log 3 adalah. Sebelum kita menjawab soal di atas, kita harus mengetahui dulu apa itu logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Ini adalah bentuk umumnya, di mana A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Rumus umum untuk mengerjakan soal di atas adalah: yang pertama, kita menggunakan A log A sama dengan 1. Yang kedua, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi, 3 log 81 dikurang 3 log 9 dikurang 3 log 3 adalah 81 ini kita bisa sederhanakan dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 4. Jadi 3 log 3 pangkat 4 dikurang 3 log 9 ini, 9-nya juga bisa kita sederhanakan dalam bentuk pangkat menjadi 3 dipangkatkan 2. Jadi 3 log 3 pangkat 2 dikurang 3 log 3. Selanjutnya dapat dilihat kalau ini bentuknya berdasarkan rumus yang kedua tadi, yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B, maka 3 log 3 pangkat 4 sama dengan pangkat 4 ini kita pindahin ke depan jadi 4 dikali 3 log 3. Begitu juga dengan 3 log 3 pangkat 2, berdasarkan rumus yang kedua tadi, yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B, maka 3 log 3 dipangkat 2 sama dengan pangkat 2-nya kita pindahin ke depan jadi 2 dikali 3 log 3. Dan berdasarkan rumus yang pertama, yaitu A log A sama dengan 1, maka 3 log 3 sama dengan 1. Jadi kita dapat 4 dikali 3 log 3 dikurang 2 dikali 3 log 3 dikurang 1. Berdasarkan rumus A log A sama dengan 1 yang tadi, yang di sini, ya berarti 3 log 3 sama dengan 1. Berarti 4 dikali 3 log 3 berarti 4 dikali 1 gitu. Dapatlah kayak gini. 4 dikali 1 dikurang 2 dikali 1 dikurang 1. Sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 1. Dapatlah hasilnya 1. Contoh soal kedua, materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Himpunan penyelesaian dari mutlak 4x dikurang 8 lebih besar dari 6 adalah. Sebelum kita mengerjakan soal di atas, kita harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang variabelnya berada dalam tanda mutlak. Bentuk umum untuk mengerjakan soal di atas adalah mutlak fx lebih besar dari a. Ini bisa dikerjakan apabila a lebih besar sama dengan 0. Jadi apabila mutlak fx lebih besar dari a dan a lebih besar sama dengan 0, maka terbentuklah rumus fx lebih kecil dari min a atau fx lebih besar dari a. Jadi mutlak 4x dikurang 8 lebih besar dari 6 adalah, kita masuk ke rumus yang tadi, yaitu fx lebih kecil dari min a dan fx lebih besar dari a. Fx-nya itu 4x dikurang 8 lebih kecil dari a-nya itu 6, jadi min 6. Fx lebih besar dari a, fx-nya yaitu 4x dikurang 8 lebih besar dari a-nya sama dengan 6. 4x dikurang 8 lebih kecil dari min 6. Min 8 kita pindah ruaskan jadi plus 8. Jadi 4x lebih kecil dari min 6 ditambah 8. 4x lebih kecil dari min 6 ditambah 8 sama dengan 2.
X lebih kecil dari 4 yang kita pindahkan ke bawah, jadi 2/4 kita kecilkan menjadi X lebih kecil dari 1/2. 4X dikurang 8 lebih besar dari 6, min 8 kita pindah ruaskan menjadi plus 8. 4X lebih besar dari 6 ditambah 8. 4X lebih besar dari 6 ditambah 8 adalah 14. X lebih besar dari 4 yang kita pindahkan ke bawah, jadi 14/4, lalu kita kecilkan menjadi X lebih besar dari 7/2. Dan dapatlah himpunan penyelesaiannya, yaitu X lebih kecil dari 1/2 atau X lebih besar dari 7/2. Contoh soal ketiga, materi tentang akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat min X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Hasil dari alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dikurang 2 dikali alfa dikali beta adalah, sebelum kita membahas soal itu, kita harus tahu dulu apa itu akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai dari variabel X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Rumus yang digunakan untuk mengerjakan soal di atas adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan alfa ditambah beta dikuadratkan dikurang 2 dikali alfa dikali beta. Ingat, jika alfa dan beta akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka alfa ditambah beta sama dengan min B per A, alfa dikali beta sama dengan C per A. Jadi, diberikan persamaan kuadrat min X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat tersebut diperoleh A sama dengan min 1, B sama dengan 2, C sama dengan 5. Alfa dan beta adalah akar dari persamaan kuadrat tersebut. Maka berlaku rumus alfa ditambah beta sama dengan min B per A. B-nya kita dapatkan yaitu 2, A-nya kita dapatkan min 1. Jadi kita masukkan min 2 per min 1 sama dengan 2. Alfa dikali beta sama dengan C per A. C-nya kita dapatkan 5, A-nya kita dapatkan min 1. Sama dengan 5 per min 1 sama dengan min 5. Jadi, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dikurang 2 dikali alfa dikali beta. Tadi kita dapat rumus, yaitu alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan alfa ditambah beta dikuadratkan dikurang 2 dikali alfa dikali beta. Kita masukkan ke sini, jadi alfa ditambah beta kuadrat dikurang 2 dikali alfa dikali beta. Jadi sisanya tinggal min 2 dikali alfa dikali beta. Kita masukkan ke sini, jadi min 2 dikali alfa dikali beta sama dengan alfa tambah beta ini kita sudah dapatkan 2, tinggal kita masukkan, jadi 2 dikuadratkan karena sesuai rumusnya dikuadratkan dikurang 2 alfa dikali beta kita dapatkan min 5, tinggal kita masukkan dikali min 5 dikurang 2 dikali min 5 karena alfa dan beta yang kita sudah dapatkan min 5 sama dengan 2 dikuadratkan yaitu 4 min 2 dikali min 5 sama dengan plus 10. Min 2 dikali min 5 sama dengan plus 10. Dan dapatlah hasil 4 ditambah 10 sama dengan 14 ditambah 10 sama dengan 24. Sekian video pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.